Selamat pagi saudara, Sapa Indonesia Pagi Spesial Idul Fitri hadir menjumpai Anda pada pagi hari ini 31 Maret 2025 atau 1 Syawal 1446 Hijriah bersama saya Asri Gunawan. Dan saya Breman Atenaya. Selamat Idul Fitri buat saudara di seluruh Indonesia semuanya. Selamat Idul Fitri juga buat Asri ya hari ini ya. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin Bre. Mohon maaf lahir batin. Meskipun kita baru kenal, mungkin aku udah bikin salah. Saya juga mungkin baru kenal juga sama Asri juga sama saudara juga. Mohon maaf lahir batin kalau banyak kesalahan ya. Dan mungkin kita hari ini juga spesial sekali ya Asri ya. Karena tadi kita akan, tadi sudah melihat ya ada cuplikan, kita akan melihat berbagai daerah di Indonesia seperti apa perayaan Idul Fitrinya. Kemudian nanti kita juga akan memantau bagaimana sholat Id yang dilaksanakan juga di Masjid Istiqlal ya. Bersama dengan Presiden dan juga Wakil Presiden kita di sana. Dan tentunya nanti banyak sekali informasi terkait dengan Idul Fitri yang akan kita sampaikan ke saudara di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Ya, nah meskipun kalau di rumah pemirsa Kompas TV merayakan Idul Fitri bersama keluarga, kerabat terdekat. Kalau kita sama rekan kerja nggak mudik berarti ya Bre? Tidak mudik sama sekali. Tidak mudik. Nah bicara soal mudik juga tentunya masih banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk mudik bahkan di hari H. Jadi setelah sholat Idul Fitri baru berkunjung ke rumah keluarga. Apalagi kalau misalkan kalau di Jawa Barat, misalnya rumahnya di Bandung atau di Nagreg, ini masih memungkinkan begitu ya untuk berangkat ke Garut atau ke Tasik, biasanya kayak gitu. Nah, betul. Nanti juga tentu saja informasi soal arus mudik begitu ya. Sebetulnya kalau disebut arus mudik atau puncak arus mudik sudah terlewati ya, udah lewat. Tapi masih ada juga yang melakukan perjalanan. Tentunya nanti ada informasi soal itu. Kemudian juga keseruan di hari raya, di hari kemenangan ini, hari yang suci ini, pasti banyak kebiasaan atau ritual dalam tanda kutip yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ya. Misal kalau saya dari kecil biasanya menunggu pakai baju baru, baju lebaran. Nah, terus juga ada bagi-bagi THR. Nah, ini kita nanti lihat bagaimana keseruan masyarakat Indonesia khususnya umat muslim dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, sebelum ke sana, saudara kita simak informasi pertama terlebih dahulu. Baik, yang pertama ini saudara Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden Prabowo tiba di Masjid Istiqlal didampingi oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka dan langsung disambut oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Tampak mengiringi Presiden Gubernur Jakarta Pramono Anung, ikut mendampingi Presiden juga putranya yakni Didit Hadi Prasetyo. Tampak Menteri Kabinet Merah Putih juga sholat Id di Masjid Istiqlal, seperti Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Ada pula Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Tampak pula Menteri UKM Maman Abdurrahman, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kemudian juga ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dan saudara, inilah visual dari Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka saat tiba di dalam Masjid Istiqlal untuk bersiap melaksanakan sholat Idul Fitri. Memasuki lantai utama Masjid Istiqlal. في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما. Dan saudara, inilah visual terkini dari Masjid Istiqlal jelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Umat muslim terlihat memadati Masjid Istiqlal untuk melakukan atau melaksanakan dan menunaikan sholat Idul Fitri. Tadi disebutkan ada Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Dan saudara, baru saja kita saksikan tadi sholat id di Masjid Istiqlal yang baru saja selesai dilaksanakan. Seperti visual yang Anda saksikan di layar kaca Anda, saudara, ini adalah visual terkini di Masjid Istiqlal Jakarta yang baru saja selesai melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan saudara, kita akan langsung pantau bagaimana situasi terkini di Masjid Istiqlal bersama dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juga juru kamera Anggi di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan juga saudara, akan ada rekan Kika Madona serta juru kamera Doni Ardianto di Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Cindy terlebih dahulu. Cindy, ini kan baru saja selesai sholat id di sana dan kira-kira nanti yang akan menjadi khotib untuk memberikan khutbah siapa, Cindy? Selamat pagi, Bremana, dan selamat Hari Idul Fitri 1446 Hijriah, Bremana, Asri, dan pemirsa Kompas TV. Alhamdulillah tadi sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta sudah selesai. Nah, agenda selanjutnya yang akan bertindak sebagai khatib adalah Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Harli. Dan apa yang akan disampaikan temanya adalah merawat kemabruran puasa. Yang akan disampaikan nilai-nilainya adalah agar bagaimana pelajaran yang sudah dipetik, apa yang sudah kita pelajari selama bulan Ramadan ini bisa menjadi bekal di 11 bulan ke depannya, bisa tetap diaplikasikan di 11 bulan ke depannya. Itulah yang akan disampaikan kepada, kalau memperkirakan kuota atau kapasitas dari Masjid Istiqlal ini penuh, berarti kepada 200.000 jamaah yang tiba. Tidak hanya jamaah umum, tapi juga ada pejabat seperti yang tadi kita saksikan sama-sama. Ada Presiden Prabowo Subianto, ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, beserta pejabat atau menteri dari Kabinet Merah Putih, ada juga Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Nah, kalau tadi yang memimpin sholat, imamnya adalah Haji Muhammad Salim Ghazali. Nah, karena ada banyak sekali ya 200.000 jamaah yang ikut sholat berjamaah di sini, ada juga pejabat-pejabat sehingga pengamanannya ketat sekali. Seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk akses keluar masuk antara jamaah umum maupun juga pejabat dipisah ataupun juga dibedakan. Kalau saat ini saya ada di pintu As-Salam yang menjadi akses keluar masuk bagi pejabat. Kemudian juga kalau untuk jamaah umum ada di pintu 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, kita dengarkan dulu khotbah berikut ini dari Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Harli. Dengan berbagai ritual mulia di dalam ruhaniyah sebagai instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan menempa kita menjadi hamba yang otentik,
yang tidak hanya berdimensi personal, namun juga berdimensi sosial. Otentisitas seorang hamba di hadapan Allah dimanifestasikan melalui pikiran dan tindakan yang semata-mata diperuntukkan bagi kebaikan dan kemaslahatan bersama. Puasa tidak semata-mata menjadikan individu menjadi lebih baik, namun puasa juga mewujudkan suatu tatanan sosial yang lebih maslahat. Puasa akan melahirkan pribadi-pribadi yang menghargai proses penempaan. Puasa akan membentuk pribadi, kelompok masyarakat, bahkan negara menjadi lebih baik. Hal ini akan menjadi modal spiritual dan sosial untuk melahirkan kebaikan kolektif yang berdampak positif di ruang publik. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, ruang publik yang baik akan berdampak pada keadaban publik yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dengan didasarkan pada keseimbangan dalam tata kelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dapat kita lihat pada sebagian amaliyah Ramadan seperti zakat, infak, sedekah, serta praktik kedermawanan lainnya. Sikap kedermawanan dengan demikian menjadi instrumen afirmatif yang melahirkan dampak nyata pada aspek sosial, ekonomi, dan penegakan prinsip keadilan. Kedermawanan dalam Islam memberi pesan penting tentang spirit kebersamaan, gotong royong, dan keberpihakan. Hal ini sejalan dengan pemikiran para pendiri bangsa kita ketika merumuskan pendirian negara ini, yakni dengan menitik beratkan pada tujuan bernegara, diantaranya mewujudkan kesejahteraan umum. Kedermawanan Islam juga memberi pesan tentang sikap empatik yang menjadi instrumen penting dalam membangun soliditas dan solidaritas antar warga negara. Data kuantitatif tentang capaian pengumpulan zakat di Indonesia terus mengalami tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini menguatkan posisi Indonesia. Rencananya setelah mengikuti sholat Idul Fitri dan mendengarkan khotbah, nantinya Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan halal bihalal di Istana Merdeka Jakarta. Tapi kembali saya akan gambarkan situasi di Masjid Istiqlal Jakarta. Masih khusyuk sekali mendengarkan khotbah. Tadi juga suasana kegembiraan dari Hari Raya Idul Fitri begitu terasa dengan terus-menerusnya dikumandangkannya gema takbir sejak malam kemarin, karena memang untuk di Masjid Istiqlal juga takbiran menjadi agenda atau menjadi rangkaian menyambut Hari Raya Idul Fitri di tahun ini di 1446 Hijriah. Nah, nantinya pembubaran juga untuk menjaga agar tetap tertib sehingga lagi-lagi akses keluar masuk akan dibedakan. Nah, kalau jamaah umum juga misalnya karena sudah diimbau sebelumnya untuk parkir tidak di area Istiqlal, sebenarnya masih ada 2 lantai basement yang disediakan, tapi karena kapasitasnya yang begitu terbatas sehingga ada beberapa lahan parkir yang sudah disiapkan, misalnya ada di katedral, ada di lapangan Banteng, ada di kantor pos, ada di gedung-gedung di sekitaran Masjid Istiqlal Jakarta, termasuk juga di area pinggir jalan. Ini menjadi alasan mengapa tadi memang sempat padat sekali akses ataupun juga jalan untuk menuju Masjid Istiqlal. Bagaimana? Baik, Cindy dari Jakarta, kita bergeser ke Surabaya, saudara. Ada rekan Kika Madona di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Selamat pagi, Kika. Seperti apa jalannya sholat Id di sana, Kika? Dulu dong. Iya, Bre dan juga saudara, jadi sholat Id tadi sudah berlangsung sejak pukul 6 pagi. Dan sebagian besar dari warga tadi juga sudah melaksanakan sholat Id. Ada total 50.000 kapasitas yang juga kemudian disiapkan di sini di Masjid Al-Akbar Surabaya. Yang mana sholat Id ini berlangsung sejak pukul 6 pagi tadi. Sebagian besar dari warga atau para jamaah ini juga sudah memilih untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun tidak jarang juga warga juga masih bertahan di depan Masjid Al-Akbar Surabaya. Baik itu berfoto bersama keluarga ataupun kemudian menikmati suasana di masjid di sekitaran Masjid Al-Akbar Surabaya. Salah satunya adalah keluarga Burgundi di belakang saya ini. Boleh say hi dulu buat pemirsa Kompas TV.
Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya ke Mbak dulu. Mbak siapa namanya, Mbak? Mbak Titi. Mbak Titi, Pak. Detri. Bajunya kalau dilihat seragam banget nih. Dari tahun berapa kira-kira menyiapkannya, Mbak? Dari tahun kemarin. 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Ini jahit apa bikin apa pesan atau gimana? Beli jadi langsung. Kalau jahit kan lama. Beli langsung. Jadi lewat mana? Online atau ke toko? Online. Seminggu nyampe ya? Maksudnya dari awal bulan ini baru datang. Emang konsepnya tahun ini harus seperti ini ya, Burgundi? Ya itulah mbaknya yang Kesepakatan. Menyala Burgundi ya. Terima kasih. Lalu kemudian di samping saya ini juga masih ada anggota keluarga yang lain. Boleh dong kenalan dulu. Mbak siapa namanya, Mbak? Mbak Tika. Rio. Ya, oke. Ini masih dengan keluarga Burgundi di sini yang juga kemudian sampai sekarang ini kalau setelah sholat Id, apa sih biasanya agenda dari anggota keluarga ini, anggota keluarga Burgundi? Kira-kira gimana? Salam-salaman sama keluarga besar atau langsung open house atau gimana nih? Ya, salam-salaman sama keluarga, terus habis itu open house. Keluar kota nggak? Besok sih kira-kira. Kemana tuh kira-kira, Mbak? Rencananya mau ke Jombang sama ke Jember. Ada rekreasi nggak? Nggak ada ya, Pak? Masih belum ada rencana, nanti menunggu hasil musyawarah. Luar biasa. Ini adalah keluarga yang demokratis, keluarga Burgundi. Nah, ini tapi tidak lengkap rasanya kalau kita tidak bertanya dengan anak-anak di sini. Para pemilik atau pemegang saham ya. Oke, halo siapa namanya? Alif. Iksan. Oh iya, coba dong mau tanya dulu. Ini hari pertama sudah dapat angpau berapa nih? Baru 1. Kalau kakak berapa? 1 juga. Oke, yang paling ditunggu angpau dari siapa nih? Dari keluarga-keluarga. Biasanya paling banyak siapa sih biasanya kasihnya? Mama, papa. Memang ya, mama papa adalah investor terbaik ya. Oke, kalau kamu namanya siapa? Rafif. Kamu biasanya dikasih angpau dari siapa aja? Saudara. Tante banyak nggak ngasihnya? Iya. Yang keras. Tapi apa sih momen yang paling ditunggu pada saat Hari Raya Idul Fitri? Selain kemudian bagi-bagi angpau, saya mau tanya dulu deh sama kakak-kakak di sini. Apa yang paling ditunggu? Momen apa yang paling ditunggu setelah Idul Fitri? Mungkin setelah tadi angpau. Rekreasi mungkin ketemu saudara atau apa? Halal bihalal. Ketemu siapa sih halal bihalalnya? Keluarga besar gitu. Senangnya kenapa? Senangnya karena bisa maaf-maafan, bisa bisa Kumpul bareng. ya kumpul bareng gitu. Main bareng gitu ya? Ya main bareng. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Boleh kita bareng-bareng ya? Ke pemirsa Kompas TV, kita minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu tadi Bre dan juga saudara perbincangan kita dengan warga Jawa Timur yang kebetulan ini adalah keluarga Burgundi yang juga kemudian merayakan Hari Raya Idul Fitri. Setelah pulang dari masjid, mereka akan langsung untuk bertemu dengan sanak saudara untuk bisa bersilaturahmi yang juga merupakan salah satu tradisi dari Hari Raya Idul Fitri di Jawa Timur. Kembali kepada Anda. Luar biasa, satu keluarga Burgundi semua. Seharusnya sih Kika ini juga pakai baju Burgundi ya, biar dianggap satu keluarga di sana. Terima kasih Kika Madona dari Masjid Al Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Saudara, pagi hari ini kita juga akan memantau bagaimana suasana Lebaran 2025 di berbagai daerah di Indonesia. Selengkapnya usai jeda.
Ikut program belanja berhadiah 16 miliar di Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan bisa semakin untung, dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman, dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Tenggorokan kering? Minum Adem Sari Herbal Lemon. Vitamin C tinggi. Adem Sari. Jodohnya makan nikmat. Adem Sari. Cepat ademnya. Escalate your senses to make every move excellent. Suzuki Grand Vitara. Excellence escalated. Yuk kita berbagi, berbuat baik bisa bikin sehat, juga bikin glowing. Jaga kesehatan dan minum tolak angin untuk menjaga daya tahan tubuh, mencegah dan mengatasi masuk angin. Minum tolak angin dan berbuat baik setiap hari. Orang pintar minum tolak angin. Berbagi adalah menciptakan kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Di hari yang suci ini, kita diingatkan untuk selalu berbagi kebahagiaan, berbagi kepedulian, dan berbagi kasih sayang. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Kelebihan gak baik, kekurangan juga gak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ saat puasa. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Selamat berpuasa. Di momen yang penuh sukacita ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keselamatan dan keamanan selama merayakan Lebaran, terutama saat melakukan perjalanan mudik. Selalu waspada terhadap potensi bencana. Basarnas siap siaga memberikan pelayanan SAR kepada masyarakat, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Saya, Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, beserta seluruh staf mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Mohon maaf lahir dan batin. Afignam Jagat Samagram, selamatlah alam semesta. Saudara, perayaan Idul Fitri berlangsung meriah di berbagai daerah seperti di Medan dan Makassar. Kita akan pantau suasana Idul Fitri di Medan, Sumatera Utara bersama jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Roganda Balau. Emir, selamat pagi. Jadi kalau di Medan, sholat Idnya biasanya di mana dipusatkannya? Baik, selamat pagi Asri dan juga saudara. Untuk tahun ini memang pemerintah Kota Medan melaksanakan sholat Id berjemaah di lapangan Merdeka Kota Medan. Dan kami informasikan juga pada Anda saudara, pelaksanaan sholat Id tahun ini merupakan yang perdana dilakukan pasca lapangan Merdeka Kota Medan ini direvitalisasi. Dan saat ini saudara, di belakang saya tepatnya para jemaah sedang melangsungkan sholat Idul Fitri. Dan untuk sholat sendiri tadinya dimulai sejak pukul 7:20 waktu Indonesia Barat. Dan pada sholat Idul Fitri hari ini Asri dan juga saudara dipimpin oleh Kori Internasional Haji Ahmad Azroy Hasibuan, dan yang bertindak sebagai khotib nantinya akan dibawakan oleh Ketua Umum MUI Kota Medan Dr. Haji Hasan Matsum. Dan saudara, kami informasikan juga bahwasannya pada pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah ini, pemerintah Kota Medan tentu sudah mempersiapkan segala